Assalamualaikum anak-anak hebat dan anak-anak yang solihah yang insya Allah sukses di masa depan. Alhamdulillah bertemu kembali kita di semester 2 dengan materi yang pertama, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Apa sih pergaulan bebas itu? Dari segi bahasa, pergaulan adalah proses bergaul, sedangkan bebas adalah lepas sama sekali. Jadi, pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, pergaulan bebas itu identik dengan perilaku yang dapat merusak tatanan nilai dalam masyarakat. Sedangkan bentuk pergaulan bebas, contohnya yaitu yang terjadi di sekitar kita adalah praktik seks bebas atau perbuatan zina. Nah, zina itu apa? Secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Apa sih hukuman bagi pelaku perbuatan zina? Zina itu terbagi menjadi dua, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson itu adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Sedangkan zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Hukumannya untuk yang zina muhson itu dirajam, yakni dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Kalau zina ghairu muhson, hukumannya didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hukuman pelaku zina dapat diterapkan apabila memenuhi unsur perbuatan zina dengan kriteria sebagai berikut, yaitu perzinahan dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan disengaja. Yang kedua, pelakunya adalah mukallaf. Ketiga, dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinahan. Dan setidaknya ada 3 alat untuk pembuktian perbuatan zina, yaitu saksi. Saksi ini harus ada 4 orang saksi laki-laki. Kemudian pengakuan, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, 1 kali pengakuan saja sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Dan yang ketiga, adanya qarinah, indikasi kehamilan. Seorang perempuan wajib dijatuhi hukuman had jika perempuan yang hamil tersebut tidak memiliki suami. Contoh perilaku mendekati perbuatan zina itu apa saja? Contohnya menjalani pergaulan bebas, mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu syahwat, berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis, melihat konten, tayangan video, film, TV atau media yang dapat merangsang nafsu syahwat, membaca artikel, buku, bacaan atau sumber-sumber yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Dan yang terakhir, mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat, terbuat dari bahan yang tipis dan transparan, serta memperlihatkan lekuk tubuh. Sedangkan dampak negatif dari perbuatan zina itu dibagi menjadi 2, yaitu dampak yang ditanggung di dunia dan juga dampak yang ditanggung di akhirat. Dampak yang ditanggung di dunia yaitu menghilangkan kewibawaan. Pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat, dan harga dirinya di tengah masyarakat. Bahkan bisa juga dianggap menjijikkan dan menjadi sampah bagi masyarakat. Yang kedua, menyebabkan kefakiran.
Dan yang terakhir, memperpendek umur. Pelaku zina akan menyebabkan umur seseorang itu berkurang. Kenapa? Karena perbuatan tersebut bisa menyebabkan dirinya terserang berbagai penyakit menular. Seperti yang paling parah itu adalah HIV atau AIDS. Sedangkan dampak negatif perbuatan zina yang dampaknya itu ditanggung di akhirat, yaitu mendapatkan murka Allah. Yang kedua, mendapat hisab yang buruk, dan yang terakhir mendapatkan siksa yang pedih. Sementara akibat perbuatan zina itu dilaknat oleh Allah, dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat, garis keturunan atau nasab menjadi tidak jelas, anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. Anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Dan apabila anak hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian pada saat pernikahannya. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan mendekati zina itu yang pertama Quran surat Al-Isra 32. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat Al-Quran yang kedua yaitu Quran surat An-Nur ayat 2. Mari kita bersama-sama membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dalam melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Sedangkan hadis tentang larangan mendekati zina yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Pembiasaan sikap yang bisa kita biasakan untuk menjauhi pergaulan bebas dan zina, yaitu diantaranya menjaga pergaulan yang sehat dan beretika, menutup dan menjaga aurat, selektif dalam memilih teman bergaul, menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat,
memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan positif, mendekatkan diri dan memperbanyak zikir kepada Allah, serta berpuasa sebagai perisai nafsu. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang pemuda yang hendak berzina. Alkisah, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang pemuda yang hendak berzina. Lantas pemuda itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Nabi, izinkan aku berzina." Mendengar hal tersebut, orang-orang yang sedang berkumpul di sekitar Rasul mencela pemuda itu sambil berkata, "Cukup, cukup." Kemudian Rasul berkata, "Suruhlah dia mendekat." Lalu pemuda itu pun mendekat, kemudian duduk dekat sekali di hadapan Rasul. Setelah itu Rasul berkata, "Apakah kamu suka jika perzinahan itu terjadi kepada ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah ya Nabi." Kemudian Rasul menjawab, "Demikian juga orang lain, mereka tidak akan suka jika perzinahan itu terjadi pada ibu mereka." Kemudian Rasul melanjutkan, "Apakah kamu suka jika perzinahan itu terjadi pada anak perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah." Kemudian Rasul mengatakan, "Demikian juga orang lain, mereka juga tidak sudi jika perzinahan itu terjadi pada putri-putri mereka." Rasul bertanya kembali, "Apakah kamu suka jika perzinahan terjadi pada saudara perempuanmu?" Pemuda itu kembali menjawab, "Tidak, demi Allah." Rasul pun melanjutkan, "Demikian juga orang lain, mereka tidak suka jika perzinahan itu terjadi kepada saudara-saudara perempuan mereka." Akhirnya Rasulullah SAW meletakkan tangannya di tubuh pemuda tersebut, kemudian berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan peliharalah kemaluannya." Dan setelah peristiwa tersebut, pemuda itu tidak lagi terpikir untuk melakukan perbuatan zina dan tumbuh menjadi pemuda yang jujur, bertanggung jawab, dan takut bermaksiat kepada Allah. Anak-anak hebat yang luar biasa, sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa ikatlah ilmu dengan menulis. Artinya, jika kita dianjurkan untuk selalu menuliskan pengalaman dan pemahaman yang kita peroleh. Salah seorang penulis terkenal Indonesia, Hernowo, juga memberikan trik terbaik untuk mengingat, yakni mengikat makna. Kapanpun kita mendapatkan informasi dan pengetahuan, sebaiknya segera diikat dengan menulis. Dengan menulis, informasi yang dimiliki bisa di-recall kapan saja dan di mana saja. Karenanya, ilmu yang baru saja kalian lihat dan dengar, silahkan rangkum poin-poin penting dari materi yang telah disampaikan dalam bentuk poster yang menarik. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Sekian materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan berzina. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.